Shalom Pak Esra, saya mau bertanya, apakah kitab Maleakhi ditulis sebelum atau sesudah zaman Elia? Karena dalam Maleakhi 4 ayat 5 tertulis, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Apakah Nabi Elia dalam Maleakhi 4 ayat 5 adalah benar-benar Elia yang dimaksud, ataukah itu hanya sebutan untuk Yesus? Terima kasih Pak Esra, diberkati Tuhan selalu Pak. Ya, kitab Maleakhi itu ditulis itu belakangan dari zamannya Elia. Bahkan terlalu jauh waktunya. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, Elia itu hidup dan melayani terutama karya peran Elia pada saat Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Dan itu kira-kira waktunya adalah abad 9 sebelum Masehi. Ya, sekitar 900, tahun 900 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Maleakhi itu ditulis kira-kira sekitar ya tahun 600 sampai 550 ya sebelum Masehi. Jadi ada jarak yang cukup panjang, kira-kira 400-an tahun antara hidupnya Nabi Elia dan Maleakhi. Jadi karena itulah maka tentu kita tidak bisa menafsirkan bahwa Maleakhi pada waktu membicarakan tentang Nabi Elia itu menjanjikan datangnya Elia yang hidup sebelumnya. Ya. Nah, apa yang tercatat dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 itu semacam nubuatan, jadi akan di depan ya. Kalau Elia yang real, Elia yang sungguh-sungguh sebagai seorang pribadi itu sudah pada masa lampau. Tapi dalam Maleakhi ini ada nubuat ke depan. Sesungguhnya aku akan mengutus. Berarti Elianya baru akan datang. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Kita tentu bisa menelusuri ini dengan mempelajari apa yang dimaksudkan dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat di situ. Tapi yang pasti saudara, karena ini kitab Maleakhi ini ditulis 400-an tahun setelah Elia, masa Elia, maka tentu harus kita pastikan bahwa Maleakhi tidak sedang berbicara tentang Elia secara pribadi, ya. Nah, kalau saudara tadi tanya, apakah Nabi Elia dalam Maleakhi 4 ayat 5 adalah benar-benar Elia yang dimaksud? Bukan. Ataukah itu hanya sebutan untuk Yesus? Juga bukan. Memang ada orang-orang yang menduga bahwa Elia yang dijanjikan itu adalah Yesus. Buktinya apa? Bahwa memang ada yang menduga demikian. Kalau kita lihat waktu Yesus di Kaisarea Filipi ya, dia bertanya kepada orang-orang, ya murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu para murid itu memberikan jawaban tentang apa pandangan banyak orang tentang Yesus. Maka di dalam Matius pasal 16 ayat 14 dia bilang, ya, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Ada juga yang mengatakan Elia. Berarti memang ada dugaan bahwa Elia yang dijanjikan di dalam Maleakhi, kitab Maleakhi itu adalah Yesus. Makanya ditanya demikian, mereka bilang ada juga yang mengatakan Elia. Juga ya, kalau kita nanti melihat selanjutnya, kalau kita melihat sebenarnya siapa Elia yang dimaksudkan itu, saudara bilang apakah itu Yesus? Tidak. Biarpun ada dugaan bahwa itu adalah Yesus, sebenarnya itu tidak merujuk kepada Yesus. Lalu merujuk kepada siapa? Nah, saya baca Matius 11 ayat 12 sampai 14. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes.
maksudnya Yohanes Pembaptis. Ini kata-kata Yesus ya, lalu ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Berarti Elia yang akan datang itu bukan Yesus. Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Ini nampak lagi dalam Matius pasal 17. Setelah peristiwa transfigurasi, Yesus ketemu dengan Musa dan Elia di gunung. Nah, lalu turun gunung itu mereka bicara. Matius 17 ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Sebelum hari besar itu, Elia harus datang dulu. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Nah, berarti Yesus mengatakan Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Di sini Yesus membedakan antara Elia dengan anak manusia, yaitu dirinya. Lalu di ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kalau begitu maka Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang, yang dijanjikan oleh atau di dalam kitab Maliaki. Nah, mengapa Yohanes Pembaptis disebut Elia? Ini bukan karena Yohanes Pembaptis itu adalah sungguh-sungguh Elia, pribadi yang sama dengan Elia, atau hasil reinkarnasi Elia. Bukan. Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai Elia karena dia mempunyai kemiripan dengan Elia. Hidupnya dan pelayanannya itu kemiripan, ada kemiripan dengan Elia. Dan itu ditunjukkan pada waktu orang tuanya, ya, orang tua Yohanes Pembaptis ini diberitahukan oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dan akan dapat anak Yohanes Pembaptis. Lalu ada pernyataan ilahi terkait dengan bagaimana hidup dari Yohanes Pembaptis ini. Itu tercatat dalam Lukas 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sebab dia akan besar, dia ini Yohanes Pembaptis. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dia akan berjalan mendahului Tuhan karena dia yang mempersiapkan jalan. Ratakan tanah bergelombang. Nah, itu bagiannya Yohanes Pembaptis. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan berjalan mendahului Tuhan, tapi dalam roh dan kuasa Elia. Berarti memang bukan karena si Yohanes Pembaptis ini adalah Elia, atau dia hasil reinkarnasi dari Elia. Tidak. Tapi karena spiritnya, pelayanannya, kuasa yang menyertai dia, itu sama seperti yang ada pada Nabi Elia di masa lampau. Nah, menarik memang kalau kita melihat hidup dari Elia dengan Yohanes Pembaptis ada kemiripan. Apa saja kemiripannya? Pertama, saudara, ada kemiripan dalam hal pakaian mereka. Bagaimana memang Elia berpakaian? 2 Raja-Raja 1 ayat 8 bilang begini. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Begitu menyebut jubah bulu dan ikat pinggang, orang langsung tahu itu Elia orang Tisbe. Maka itu cirinya Elia, pakaiannya begitu. Pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Sekarang bagaimana pakaiannya Yohanes Pembaptis? Matius pasal 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Mirip itu. Ya, jadi dari penampilan saja mereka dua sudah mirip. Lalu juga hal kedua, keduanya mirip dalam hal keberanian. Karena kita tahu bahwa Elia itu nabi yang sangat berani. Dia menantang Ahab dan Isabel. Bahkan dia juga menantang nabi-nabi Baal untuk bikin pertarungan turunkan api dari langit. Ya. Itu sama juga dengan Yohanes Pembaptis yang berani menantang Herodes, ya, yang merebut istri saudaranya Filipus, yakni Herodias.
keberanian untuk melawan raja atau keberanian untuk melawan pemimpin yang kejam, yang bengis, itu terjadi di kalangan atau di dalam dua orang ini, yakni Elia dan Yohanes Pembaptis. Lalu yang ketiga, baik Elia maupun Yohanes Pembaptis itu sama-sama berusaha memulihkan suatu agama atau ibadah yang sudah rusak. Pada zaman Elia, bangsa Israel terlibat dalam penyembahan berhala. Bahkan Ahab sendiri, rajanya, terlibat dalam penyembahan Baal dan Asyera, Dewi Asyera. Dan juga umat Israel pada waktu itu juga hidup dalam penyembahan berhala. Sedangkan pada zaman Yohanes Pembaptis sekalipun tidak ada penyembahan berhala pada waktu itu, tapi ibadahnya hanya bersifat lahiriah. Dan karenanya dua tokoh ini menjadi dua tokoh yang menggerakkan terjadinya revival, terjadi sebuah kebangunan rohani di tengah-tengah umat. Karena itulah kemiripan 1, 2, 3 inilah yang membuat Yohanes Pembaptis itu dijuluki sebagai Elia yang akan datang itu. Nah, memang ada ayat di mana Yohanes Pembaptis itu menyangkal bahwa dia Elia. Saya baca ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan tidak berdusta, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan dia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dia menjawab, "Bukan." Loh, kalau memang tadi kita sudah bahas panjang lebar, Elia itu adalah Yohanes Pembaptis, sekarang mereka tanya, "Apakah engkau Elia?" Bukan. Apakah ini bertentangan dengan semua kesimpulan yang kita sudah ambil? Tidak. Kita harus melihat bahwa ya ada kemungkinan orang-orang yang bertanya itu apakah engkau Elia, yang mereka maksudkan itu adalah pribadi Elia, diri Elia, atau reinkarnasi Elia. Kalau itu yang dimaksudkan, maka Yohanes bilang tidak. Saya ini bukan orang yang sama dengan Elia. Saya bukan hasil reinkarnasi Elia. Saya orang yang berbeda. Saya Yohanes Pembaptis. Bukan Elia. Tapi saya itu mempunyai kemiripan dengan Elia, spirit yang sama dengan Elia, dan karena itulah saya dijuluki Elia yang akan datang itu. Ya, nah itu sama seperti misalnya dulu ada petinju kelas berat Mike Tyson, tapi orang bilang Mike Tyson sudah muncul kembali. Tapi maksudnya bukan diri Mike Tyson, ada orang lain yang mirip dengan Mike Tyson, lalu dibilang itu Mike Tyson yang baru. Saya misalnya, nanti orang bilang, Ezra baru telah muncul. Ya itu maksudnya tidak sama, tapi mungkin ada Ezra baru, Ezra junior, Ezra kecil yang dalam segala hal mirip dengan saya. Misalnya, ya jalan pikirannya, logikanya, cara dia menjawab pertanyaan, kemampuan dia berdebat, misalnya begitu, mirip saya. Lalu orang bilang bahwa dia itu adalah Ezra. Ya, tapi bukan orang yang sama dengan saya, hanya sejumlah kemiripan. Nah, karena itu kalau dikatakan Elia, Yohanes Pembaptis adalah Elia, tidak, bukan. Reinkarnasi Elia, bukan. Itu yang ditolak oleh Yohanes Pembaptis di Yohanes pasal 1. Tapi kalau bicara dia sebagai Elia yang akan datang, ya itu dibuktikan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, dialah Elia yang akan datang. Ya, jadi kita bersyukur bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini pertama kali, ada Elia, seorang dengan semangat spirit kuasa Elia telah datang lebih dahulu dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan kita. Ya, jadi itu maksud ayat itu nubuatan. Merujuk kepada Yohanes Pembaptis yang akan datang kemudian dan bukan merujuk pada pribadi Elia yang hidup 400 tahun sebelumnya. Ya.